Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang praktikum virtual lab ya. Kita akan menggunakan virtual lab untuk kawan-kawan semua melakukan percobaan di masa pandemi ini. Jadi ada beberapa situs yang bisa kita gunakan untuk melakukan praktikum secara virtual. Ada beberapa, tapi kali ini saya akan membahas tentang OLabs ya. Jadi kita ketikkan saja di sini OLabs. Oke. Terus kemudian kita pilih website utamanya di sini. Klik. Kemudian di OLabs ini ada beberapa mata pelajaran yang bisa kita lakukan untuk virtual lab, praktik secara online. Nah, kebetulan di sini saya mengajar fisika, berarti nanti saya akan mencontohkan untuk pembelajaran atau praktikum yang kita akan lakukan secara virtual. Oke, sebelum itu maka kita harus melakukan pendaftaran ya. Ini kalau untuk siswa, nanti kita klik siswa. Tapi kalau untuk guru, kita klik untuk guru. Oke, kita klik di sini untuk guru. Nah, di sini ada petunjuknya. Ini kebetulan menggunakan bahasa Inggris ya. Nanti di laptop atau PC Bapak Ibu atau kawan-kawan semua bisa nanti dirubah pengaturannya, jadi biar bisa menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Untuk mendaftar kita klik di sini. Kemudian di sini ada penjelasan juga. Kita kan di sini hanya akan menggunakan untuk individu. Artinya siswa pun nanti juga bisa menggunakan untuk individu. Kalau kolektif kita harus download ini ya, file Excel ini ya. Tapi kita untuk individu, maka kita klik saja bagian sini. Nanti klik untuk register. Kemudian seperti biasa ya, ini isi email kawan-kawan semua. Terus di sini juga sampai sekolah yang kawan-kawan semua ajarkan. Kemudian subjeknya di sini misal kalau science ya, science berarti saya klik di sini science. Terus kemudian negara di sini nggak ada negara Indonesia ya. Jadi kita pilihnya other ya. Kemudian kita klik register. Nah, kebetulan saya sudah register jadi saya nggak mengisi lagi. Kemudian setelah itu kita balik ke menu utama. Setelah itu kita baru masuk ke bidang yang akan kita praktikumkan. Kalau saya kebetulan fisika, berarti saya klik fisika. Di sini kebetulan ada banyak sekali ya untuk kita bisa melakukan praktikum ya, dari mulai kelas 12 sampai kelas 9 ini. Kemudian kita pilih salah satu yang mungkin sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan, kawan-kawan ajarkan, sesuai dengan misal pencapaian yang akan dilakukan atau dilaksanakan ketika pengajaran berlangsung. Oke, di sini saya akan membahas atau melakukan praktikum tentang mencontohkan tentang gerak harmonis sederhana. Maka di sini saya klik simple pendulum. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Jadi ada teori, prosedur, simulasi, ya, video, resource, feedback. Nah, di sini untuk teori ini kita bisa membuatnya ya, bisa divariasikan ya. Jadi kawan-kawan semua bisa divariasikan tergantung dari kreasi siswa ya teori. Tapi adalah tujuan utamanya adalah untuk menghitung dari percepatan gravitasi di suatu tempat. Oke. Terus kemudian di sini juga ada prosedurnya. Nah, langkah-langkahnya juga kita bisa simulasikan. Jadi ujung-ujungnya kita juga akan membuat yang namanya lembar kerja siswa. Walaupun di sini sudah disediakan, sudah enak sekali ya. Terus kemudian setelah itu baru kita masuk ke ini, animasi itu berisi tentang penjelasan dari praktikum tersebut ya.
cara-caranya bagaimana ya. Kemudian kita langsung masuk ke simulatornya, ke simulasi. Oke, kita di sini bisa lihat di sini ada beberapa variabel yang bisa kita rubah-rubah. Oke. Nah, kita rubah misalkan di sini adalah lingkungannya, atau di sini misal tempatnya ya. Tempatnya misal kalau kita berada di bumi ya di bumi. Terus kemudian ini bentuknya ya. Ini ada bentuk juga ya. Bentuknya mau kita apa? Misal lingkaran ya, bentuknya lingkaran. Terus bahannya juga kita bisa variasikan. Terus benangnya ini ya, kawatnya ini ya, bisa kita variasikan juga. Kemudian di sini kita bisa mengatur ya berapa besar atau berapa meter gitu ya. Kemudian kita bisa juga mengatur dari diameter dari benda tersebut. Nah, caranya cukup sederhana. Kita simpangkan gini, kita lihat dulu nih. Kita lihat sudut yang akan kita gunakan. Misal kita sudut 30 ya, kita atur 30. Kebetulan di sini jadi harus beberapa orang, tapi kita bisa melakukan satu orang. Jadi kalau siswa itu melakukan sendiri percobaannya kemungkinan bisa, tapi kita harus dibantu dengan stopwatch. Jadi ketika seperti ini saya ayunkan dulu, kemudian saya pause, saya berhenti, kemudian saya mulai dengan stopwatch saya. Kemudian saya akan pencet play untuk mengatur dan juga memencet stopwatch saya. Misal taruhlah saya melakukan pengukuran sampai berapa putaran. Jadi misal satu putaran itu dari sini balik lagi sini sampai 20. Oke. Kita berarti di sini sudah ada nih ya. Kita tinggal mengisi saja, ini sangat mudah. 20. Kemudian waktunya stopwatch itu misal 20 juga gitu ya. Kita klik di sini, oke. Kita punya 7 ya, 7887 ya, 7,8 ya. Seterusnya ini misal 20 ya, kita panjangnya sama, yang kita variasikan nanti apanya kita bisa variasikan sendiri tergantung di lembar kerja Bapak Ibu yang diberikan oleh siswa. Ini 20 misal taruhlah lagi, terus ini 20, ternyata di sini waktunya bukan 20, bisa 22, 23 dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa langsung mencetak ya. Di sini ada pilihan untuk mencetak. Jadi kita siswa-siswi itu bisa melakukan analisisnya dengan melihat ini langsung ya. Oh, kecepatannya sekian. Ya. Nah, nanti untuk hasilnya ya, nanti kita bisa lihat nanti ini berupa file PDF ya. Kita bisa juga mencetaknya. Jadi setelah file kita bisa cetak seperti ini. Nah, ini mau berapa praktikum, semakin banyak kita melakukan praktikum, melakukan pengukuran secara berulang, semakin bagus nantinya ya. Jadi setelah itu baru kita lihat dari yang prosedurnya. Nah, prosedurnya ini bisa Bapak Ibu variasikan ya. Kebetulan prosedurnya di sini hanya mengisi apa, oke, di sini ya, panjangnya ya kan, waktunya, waktu pertama, waktu kedua ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu variasikan dengan lembar kerja praktikum yang Bapak Ibu kawan-kawan semua buat. Oke, mungkin dari saya sekian sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.